Ya, pemirsa masih di Ayu Siang bersama saya Pram Senjaya, pemirsa, dan kita ke informasi selanjutnya. Densus 88 anti teror menggeledah rumah terduga teroris di Garut, Jawa Barat. Penggeledahan buntut penangkapan seorang terduga teroris di Tasikmalaya. Petugas Densus 88 dan tim gabungan TNI Polri menggeledah sebuah rumah terduga teroris di Desa Jaya Ratu, Sariwangi, Tasikmalaya. Setelah melakukan penggeledahan sekitar kurang lebih 1 jam, petugas membawa sejumlah barang bukti dari rumah terduga teroris yang dimasukkan ke dalam sejumlah kantung plastik. Pihak berwenang masih belum memberikan keterangan resmi terkait penggeledahan ini. Di Palembang, Sumatera Selatan, pemirsa, sebuah mobil dicuri saat terparkir di depan ruko milik korban. Aksi pelaku pun terekam kamera pengawas. Inilah detik-detik aksi pencurian mobil milik Darmal Setiawan berusia 20 tahun, warga Jalan Opi, Kecamatan 15 Ulu, Palembang, yang terekam kamera pengawas. Pelaku yang lebih dari 1 orang ini mengambil mobil korban yang terparkir di depan ruko. Korban baru mengetahui mobilnya dicuri setelah melihat rekaman kamera pengawas. Korban pun langsung melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Palembang. Menurut pengakuan korban, mobilnya dicuri saat sedang tertidur. Pelaku itu kemungkinan lebih dari 4. Cuman Tigo nunggu di mobil. Oh, Tigo nunggu di mobil. Cuman yang eksekusi mobil. Bermasker, bertopi. Posisi mobil kita tuh Terparkir. terparkir. Kini laporan korban telah diterima Satreskrim Polrestabes Palembang dan akan memburu pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebanyak 7 oknum polisi Polrestabes Medan ditempatkan di tempat khusus atau Patsus buntut dari tewasnya seorang terduga pelaku pengancaman dengan kekerasan. Ketujuhnya kini berstatus terduga pelanggar dan terancam dijatuhi sanksi. Kapolrestabes Medan Kombes Gideon Arif Setiawan melayat ke rumah korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh 7 oknum polisi. Ketujuh oknum polisi ini telah menjalani pemeriksaan dan kini berstatus sebagai terduga pelanggar. Para oknum polisi ini ditempatkan di tempat khusus atau Patsus karena diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap seorang terduga pelaku pengancaman dengan kekerasan. Jika nantinya terbukti melakukan pelanggaran, ketujuh oknum polisi Polrestabes Medan terancam akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada 7 personil, 7 personil yang kami lakukan pendalaman pemeriksaan secara internal. Lalu terhadap 7 orang personil tersebut kita lakukan penempatan khusus atau Patsus. Patsus adalah satu proses yang cukup extraordinary yang dilakukan dalam tahap penyidikan atau pemeriksaan internal. Kami bisa menyimpulkan bahwa ada indikasi kuat memang terjadi kekerasan yang dilakukan oleh personil Satreskrim Polrestabes Medan terhadap almarhum BS, sehingga mengakibatkan meninggal dunianya di rumah sakit. Jadi tidak pada saat itu juga, tapi meninggal dunia di rumah sakit. Aku dari mana tahu aku lakiku, mau diantar kemana lakiku ini, nggak tahu aku. Kalau nggak datang aku kemari, nggak tahu aku. Sebelumnya, korban ditangkap polisi bersama 2 orang lainnya atas dugaan tindak pengancaman dan kekerasan. Usai ditempatkan di sel sementara, korban yang baru 2 hari ditahan di Polrestabes Medan meninggal dunia dengan kondisi lebam di wajah dan dada di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Pihak Polrestabes Medan tak menampik korban tewas karena adanya tindak kekerasan saat penangkapan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah mencekal 3 tersangka baru dalam kasus perundungan PPDS Universitas Diponegoro. Pencekalan guna mencegah para tersangka melarikan diri ke luar negeri.
Polda Jawa Tengah telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro Semarang. Ini adalah Sri Mariani, staf administrasi di Universitas Diponegoro. Polisi menetapkan tersangka dalam kasus perundungan berujung tewasnya Dr. Aulia Risma Lestari. Selain Sri Mariani, polisi juga menetapkan 2 rekan lainnya bernama Taufik Eko Nugroho dan Zara Yupita Azra. Diketahui Taufik Eko Nugroho merupakan Kepala Program Studi PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Undip Semarang. Sedangkan Zara Yupita Azra merupakan dokter senior Aulia Risma Lestari. Usai ditetapkan tersangka, kini penyidik di Treskrimum Polda Jawa Tengah mencekal 3 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan hingga bullying yang mengakibatkan salah satu mahasiswi PPDS Undip Semarang meninggal dunia. Nanti kita lihat ya, saya akan melakukan pemeriksaan nanti awal Januari ya, kemudian kita akan lihat dan menganalisa bagaimana hasil pemeriksaannya. Kalau menghambat proses penyidikan ya kami lakukan tindakan tegas, tapi kalau tidak menghambat kita lihat pertimbangan-pertimbangannya lain. Seperti diketahui, mahasiswi PPDS Anestesi Undip Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya usai menyuntikan obat bius secara berlebihan pada tubuhnya. Diduga meninggalnya Dr. Aulia akibat kasus perundungan yang dialaminya di lingkungan rumah sakit. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kasus penculikan dan pembunuhan seorang pria yang diduga dilakukan oknum TNI mulai ada titik terang. Pelaku yang berinisial Serka HS ditetapkan sebagai tersangka. Jenazah seorang pria bernama Andreas Sianipar ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan di sebuah kubangan kebun sawit di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara pada Sabtu 21 Desember 2024. Pengakuan dari sejumlah saksi, korban sempat diculik pada tanggal 8 Desember 2024. Diduga kuat, korban sempat dianiaya oleh oknum TNI. Berdasarkan proses penyelidikan, Polrestabes Medan mengamankan 4 orang terduga pelaku. 1 di antaranya adalah oknum anggota TNI yang telah diserahkan ke Pomdam untuk diperiksa lebih lanjut. Kita sudah lakukan yang pertama sebelum terbukti bahwa dilakukan pembunuhan dan penganiayaan, kita sudah tahan yang dilakukan karena kita juga tidak mau mereka menggunakan bukti dan lain-lain karena sudah ada saksi-saksi yang menyatakan bahwa yang dilakukan pelaku kali ini adalah bukti makin menguat, sudah pasti ditahan dan segera diproses. Pangdam memastikan pelaku yang berpangkat Serka tersebut sudah ditetapkan menjadi tersangka dan diamankan di Markas Polisi Militer Kodam 1 Bukit Barisan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi mengendus adanya dugaan keterlibatan ibu kandung Agus difabel dalam menjerat para korbannya. Sementara Polda NTB telah merampukan berkas Agus dan menyerahkannya ke jaksa. Penanganan kasus pelecehan seksual Agus difabel terus bergulir. Berkas perkara Agus telah dirampungkan Subdit 4 di Treskrimum Polda NTB dan diserahkan ke Kejaksaan. Namun kini, penyidik mengendus adanya dugaan keterlibatan ibu kandung Agus dalam menjerat sejumlah korban yang sebagian besar merupakan mahasiswi. Dalam waktu dekat, penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ada petunjuk mengarah ke ibunya? Iya. Ada? Kalau kita ketahui kan petunjuknya cuma 1. Waktu itu yang terkait dengan korban menyatakan bahwa saya akan menelpon ibu saya dulu. Untuk memberikan informasi. Nah, itu akan kita dalami seperti apa. Tapi kan korban ini harus melapor juga sebagai korban yang memang melibatkan ibunya. Kalau dari keterangan si Agus sendiri, pelaku, bahwa ibunya tidak ada di TKP, tidak ada, cuma hanya komunikasi. Itu juga tidak semua dikomunikasikan sama ibunya. Sementara itu, masa perpanjangan tahanan rumah Agus selama 40 hari segera berakhir. Selanjutnya, Agus akan ditahan di Lapas Kelas 2 Akuripan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan.